bahayanya lisan. Yang mana disebutkan oleh para ulama, al-lisan jirmuha shaghirun wa jurmuha 'azimun. Lisan ini bentuknya kecil. Lisan bentuknya kecil. Tidak besar lisan ini, kecil lisan ini. Bahkan mungkin di antara anggota tubuh kita paling kecil ini lisan. Yang dimaksud dengan lisan ini apa? Lidah. Ini lisan. Ya. Bentuknya kecil, jirmuha shaghirun wa jurmuha kabir 'azim. Akibatnya besar, akibatnya luar biasa. Karena dengan lisan sampean bisa menyakiti orang. Dengan lisan sampean bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Dengan lisan kehidupan sampean yang awalnya enak luar biasa hancur seketika. Karena apa? Karena bahayanya lisan. Suatu ketika Nabi SAW ketika Mi'raj, ketika bermi'raj di malam Isra wal Mi'raj, Nabi SAW melihat ketika berjalan dengan Sayyidina Jibril, Rasulullah SAW melihat ada seseorang ini keluar dari lubang yang kecil luar biasa. Keluarnya susah luar biasa sampai akhirnya bisa keluar. Dia mencoba untuk masuk lagi tidak bisa. Katanya Rasulullah tanya kepada Jibril, ya Jibril, mahada, apa ini ya Jibril? Katanya. Dibilang sama Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya itu adalah perkataannya manusia, yang mana kalau sudah keluar perkataan ini tidak akan bisa ditarik kembali. Maka dari itu pikirkan sampean bagaimana perkataannya sampean, menata kalamnya sampean, menata omongannya sampean. Jangan sampai perkataannya sampean ini menyakiti orang lain. Jangan sampai perkataan kita ini dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Jangan sampai perkataan kita menjadi apa? Menjadi sakit hatinya untuk orang lain. Karena ini berbahaya, karena lisan kalau sudah keluar perkataan ini tidak akan bisa ditarik kembali. Kecuali dengan apa? Kecuali dengan kita meminta maaf kepada orang tersebut. Bahkan mungkin sesaat kita meminta maaf, tidak mungkin kembali seperti dulu sudah. Ya, kebanyakan seperti itu. Fa na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita di sini dapat menjaga lisan kita, dapat menjaga omongan kita, agar apa? Agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa kana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dulu di zamannya para sahabat ini, zamannya Nabi SAW, selalu meletakkan batu di bawah lidahnya. Selalu meletakkan batu kecil, kerikil dalam lidahnya. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar dari takutnya omongan keluar. Kalau tidak perkara omongan yang sia-sia, dia tidak ngomong, diem. Kalau perkara yang baik baru dia lepaskan batu itu, dia ngomong. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang sudah dijamin di surga oleh Allah Subhanahu wa taala, itu masih takut untuk menjaga lisannya. Bagaimana dengan kita sekarang? Alhamdulillah, bahkan guyonnya kita kadang-kadang menyakiti hati temannya. Kadang kita tidak tahu. Ya, kita guyon, seneng guyon, tapi nyakiti hati temannya. Nah, ini yang bahaya, hati-hati. Kalau hati temannya sakit, sampean akibatnya luar biasa karena lisan ini. Alhamdulillah, semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada perkara buruknya lisan ini. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda mengatakan, Imam Ghazali seorang ulama besar, seorang wali di zamannya, mengatakan an-dina syatron, bahwasanya agama ini terbagi menjadi dua. Agama ini terbagi menjadi dua. Ya sudah, dua ini agama. Yang pertama apa? Fi'lu ta'at. Yang pertama, bagian pertama adalah perkara-perkara yang baik, seperti halnya sholat, zakat, perkara-perkara yang wajib, omongan yang baik, puasa. Ini yang dinamakan fi'lu ta'at. Yang kedua, tarkul manahi, meninggalkan perkara-perkara yang jelek. Ya, yang pertama adalah fi'il ta'at, perkara yang baik dan sebagainya, perkara ta'at ini. Yang kedua adalah tarkul manahi, meninggalkan sesuatu yang buruk. Contohnya apa? Banyak contohnya. Ya, salah satunya lisan tadi, hati-hati. Bahwasanya Imam Ghazali mengatakan ta'at ini lebih mudah daripada meninggalkan kejelekan. Ta'at, orang untuk berta'at, untuk merasa ta'at, ini lebih gampang daripada orang yang apa? Yang ingin meninggalkan kejelekan, meninggalkan kemaksiatan. Karena kalau fi'il ta'at, kita semua bisa melakukannya. Semua orang bisa melakukannya. Kadang orang kalau sudah datang harinya ini sholat duha 8 rakaat.
Kalau sudah datang harinya. Kalau sudah datang harinya, hatta subuhnya lewat. Nah ini, kalau taat, kalau kita sudah datang harinya, habis mendengarkan ceramahnya Habib Abdullah bin Ahmad misalnya, saya tadi malam mendengarkan ceramahnya Habib Abdullah luar biasa. Saya jadi iman saya serasa meningkat 150%. Ya sudah, pagi ini subuh jam 3 sudah bangun, langsung sholat tahajud. Masya Allah, ini sehari. Habis sholat subuh duduk sambil nunggu isyraq. Habis isyraq, sholat duha dan sebagainya, tidur cuma 5 menit. Biasanya tidur pagi sampai jam 12 pagi. Ini tidur cuma 5 menit. Karena apa? Karena saya pengen ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ini. Duhur langsung ambil wudhu, adzan, masuk masjid, sholat qobliyah, sholat ba'diyah dan sebagainya. Pokok 1 hari full taat. Besoknya malamnya habis nonton orgesan. Aduh, kacau sudah. Imannya turun. Yang awalnya naik 150% turun menjadi 200%. Subuhnya kelewat. Duhurnya, duhur lupa bareng sama asar sudah. Ya, ini. Fa'inauzubillahi min dzalik. Orang kalau meninggalkan kemaksiatan ini pahalanya besar. Justru katanya orang kalau, yang kata Imam Ghazali tadi bilang bahwasanya orang melakukan fi'lut ta'at ini lebih gampang daripada meninggalkan kemaksiatan. Karena orang kalau sudah terbiasa dengan kemaksiatan, lalu dia meninggalkan kemaksiatan tadi, istiqomah, lalu dia istiqomah meninggalkan tadi, beribadah kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang benar-benar jujur di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sampean, katanya Imam Ghazali, wa tarku syahawati la yaqdiru alaihi illa siddiqun. Tidak ada orang yang bisa meninggalkan syahwat-syahwat mereka kecuali orang ini adalah orang-orang yang siddiq kepada Allah, orang-orang yang jujur, yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mau tobat jangan tanggung-tanggung, ya. Kalau mau tobat jangan tanggung, sekalian tinggalkan sudah. Saya tidak bisa tinggalkannya pelan-pelan, tidak apa-apa. Yang penting sampai punya niat dan jangan mengulangi kesalahan yang kemarin. Yang awalnya misal yang awalnya kemarin melihat muharramat, biasanya saya melihat muharramat semalaman penuh dikurangi sama saya jadi kapan? Biasanya saya 5 jam, saya kurangi menjadi 4 jam setengah nanggung ya kurang 3 jam, 6 jam kalau bisa sekaligus langsung, kalau bisa. Tapi kalau tidak bisa pelan-pelan seperti itu. Maka berbahaya ini, karena meninggalkan kemaksiatan adalah perbuatan yang jauh lebih baik daripada kita melakukan fi'il ta'at tetapi setengah-setengah. Fi'il ta'at setengah maksiat, setengah ta'at, setengah maksiat, setengah ta'at. 1 hari ta'at, 1 hari maksiat, 1 hari ta'at, 1 hari maksiat. Ini bahaya. Ya. Makanya kalau kita bisa meninggalkan kemaksiatan, meskipun kalau kita sudah bisa meninggalkan kemaksiatan, meskipun kita cuma mengerjakan wajibnya, mengerjakan 5 waktunya saja, 5 waktu puasa wajibnya, insya Allah sampai termasuk daripada orang-orang yang ahli surga. Tidak pengen? Pengen setiap orang. Gila kalau tidak pengen setiap orang, ya. Kadar itu jaminannya surga, sampai ninggalkan kemaksiatan, kerjakan wajibnya saja, tidak perlu sampean ngoyok kepada sunnahnya. Kalau sampean bisa ke sunnahnya, alhamdulillah, itu rezeki buat sampean semakin dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, tapi kalau tidak bisa, kerjakan wajibnya sudah, insya Allah masuk surga, jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan membahas tentang lisan. Lisan ini adalah bagian daripada anggota tubuh kita, yang mana setiap anggota tubuh kita ini adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anggota tubuhnya kita ini amanat. Telinga ini amanat, mata amanat, hidung amanat, mulut amanat, tangan amanat, kaki amanat, perut amanat, ya, kemaluan amanat. Semua yang ada di seluruh tubuh kita ini adalah amanat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai harus bisa jaga amanat yang diberikan Allah ini. Kenikmatan yang kita dapat ini, alhamdulillah, di antara kita ini mungkin sudah sempurna kehidupannya. Maksudnya apa? Ke dalam tubuhnya sempurna. Matanya bagus penglihatannya, hidungnya bisa mencium dengan baik, telinganya mendengar dengan baik. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Kenikmatan yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu jaga, jangan sampai kenikmatan ini sampai sia-siakan. Jangan sampai kenikmatan ini sampai buang dengan sia-sia. Karena nikmat seperti ini mungkin sebagian daripada orang-orang luar tidak menikmati. Ada orang yang luar matanya tidak bisa melihat, ya,
Tidak ada nikmatnya, kurang nikmat, dikasih nikmat tapi kurang sama Allah Ta'ala. Tetapi apa? Nikmatnya ini cuma nikmat kehilangan matanya. Tetapi sampai alhamdulillah matanya luar biasa ada, alhamdulillah penglihatannya. Nah ini yang harus disyukuri oleh kita semua. Karena syukur ini adalah termasuk rasa perwujudan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, harus disyukuri segala apa yang ada di tubuh kita, mata, tangan. Maka dari itu jaga, jangan sampai kita berbuat dengan anggota badan kita ini, menjadikan anggota badan kita ini menjadi maksiat. Wabil khusus 7 anggota ini yang paling rawan. 7 anggota badan yang paling rawan sampai harus jaga. Yang pertama mata. Yang pertama mata, paling gampang. Miftahul farj ain. Pintunya kemaluan ya mata ini. Pintunya kemaluan adalah mata. Kalau matanya sampai terbuka, maka kemaluannya sampai akan terbuka. Fa na'udzubillahi min dzalik. Kalau sampai terbiasa melihat hal-hal yang haram, maka kemaluannya sampai juga akan kebiasaan melakukan hal-hal yang haram, sudah pasti. Maka dari itu jaga mata, ya, hati-hati. Mata ini adalah yang termasuk yang paling rawan daripada 7 anggota badan. Yang kedua telinga. Kedua telinga. Ini adalah termasuk anggota yang paling rawan. Yang ketiga mulut, lisan. Yang paling bahaya ya lisan ini. Yang paling bahaya lisan ini. Semua anggota tubuh kita gerbangnya cuma satu. Semua anggota tubuh kita gerbangnya cuma mata. Gerbangnya satu, kelopak mata ini. Gerbangnya satu. Telinga ditutup dengan tangan cuma satu. Ya. Dan anggota yang lain baju termasuk penutup satu. Tetapi kalau lisan ada 2 gerbang. Apa yang pertama? Gerbang pertama adalah giginya. Yang kedua adalah mulutnya, bibirnya ini. Lisan kan apa tadi? Lidah ini. Makanya bahaya. Kenapa kok dikasih 2? Karena gampang maksiatnya. Ngelihat orang punya kenikmatan dikit, oleh ini ngepet. Ya kan? Paling gampangnya lisan. Ada orang punya kenikmatan, semoga hancur itu semuanya. Apa? Lisan yang maksiat. Iya kan? Ada orang jelek sedikit, naudzubillah. Hatta naudzubillah ngomongnya tapi maksiat. Welek nemen wireng. Iya kan? Sudah hitam, jelek, maksiat. Dari apa? Daripada lisan. Ya. Ini Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo baik lagi, sponsornya lewat sudah. Dari apa? Dari lisan. Ya, lisan bahaya. Makanya gerbangnya lisan ini 2. Karena apa? Karena gampang untuk bermaksiat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Lisan ini fa'alillah. Allah menciptakan lisan. Allah menciptakan lisan kita ini untuk apa? Bukan untuk ngata-ngatai orang, bukan untuk menggibahi orang, bukan untuk berbohong, bukan untuk mengucapkan sumpah palsu, tetapi untuk apa? Tetapi lisan ini diucapkan untuk membaca Al-Quran, untuk memuji Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini fungsinya lisan. Fungsinya lisannya sebenarnya adalah ini. Tetapi daripada kita kadang lupa. Yang ikut sholawatan istiqomah, tetapi gibahi orang juga istiqomah. Ya apa terus? Ya pok, repot kalau sudah pok-pokan ini. Hati-hati ya ikhwan, ini lisan ini perkara yang sulit, perkara yang bahaya. Karena semua anggota tubuh kita nanti di yaumul qiyamah bakal ditanyai. Setiap anggota tubuh kita, semua tanpa terkecuali. Ya, dalam Al-Quran disebutkan yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Di hari itu katanya mereka semua akan bersaksi atas diri kalian. Siapa mereka semua? Alsinatuhum, lisan-lisan mereka. Lisan ini nanti yang paling pertama ditanyai sama Allah Ta'ala adalah lisan. Ya lisan, apa pertanggungjawabanmu? Dulu kamu dikatakan sebagai apa? Ya Allah, saya digunakan seperti ini, saya digunakan seperti ini. Diumumkan semua nanti sama lisan. Bukan atas kehendaknya sampean, tetapi ini adalah kehendaknya lisannya sendiri. Seolah-olah memiliki nafas sendiri, seolah-olah memiliki arwah sendiri lisan ini, sehingga mengatakan apa yang kita lakukan di dunia nanti, lisan ini. Kemudian apa? Wa aidihim, tangan-tangannya kita nanti bakal ditanyai. Ketika ini ditanyai dan anggota yang lain ditanyai, lisan ini langsung ditutup sama Allah Ta'ala.
Kenapa? Karena lisan ini pandai berbohong, pandai bersilat lidah. Langsung ditutup sama Allah Ta'ala. Lisan ini ditutup, di kayak seolah-olah dikerangkeng di tali ini. Nggak bisa ngomong. Yang ngomong apa? Ya tangan. Tangan kamu buat apa dulu? Tangan, ya Allah, sesungguhnya aku dipergunakan orang ini untuk bermaksiat kepadamu. Aku mengambil jajan yang bukan bagianku. Bukan bagiannya, ada jajan misalnya punya konconya, ada kuningnya telur misalnya. Ya kan, di makanan disisakan kuningnya telur sama temennya, dieman-eman kuning telurnya, tiba-tiba diambil sama tangannya dimakan. Semua nanti hal-hal yang kecil seperti ini bakal ditanyai. Hal-hal seperti ini. Lisan ditutup, nggak bisa bohong. Kalau lisan misal dibuka, dia bilang, oh congoco itu bohong itu ya Rob. Kalau lisan misal dibuka, lisan bakal memberikan pembelaan untuk manusia. Karena lisan ini paling gampangnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti semua wa'idihim, tangan-tangan mereka bakal bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean saya nggak yang nyolongan kuningnya telur? Saya nggak. Hati-hati temennya yang biasa makan terus diambil ikannya. Ya, hati-hati. Ditanyakan nanti, minta maaf mulai malam ini. Ayo ingat-ingat dulu siapa? Nah, hati-hati. Ya, saya nggak tanggung jawaban. Bakal ditanya setiap jari ini, bakal ditanya. Hati-hati. Kalau sampai tangannya digunakan buat sodako, alhamdulillah. Nanti bakal ngomong, tangan ini ya Rob digunakan untuk sodako, digunakan untuk memberi makan orang miskin, memberi makan anak yatim, memberi santunan kepada anak yatim. Luar biasa. Bakal tangan ini mendapatkan kemuliaan bercahaya di hari kiamat nanti. Wa arjuluhum, kaki-kaki mereka juga bakal ditanya, jalannya kemana? Kalau ke orkesan, saya dulu dibawa ke orkesan ya Rob. Ke apa? Ke tempat dangdutan ya Rob, saya dulu diajak ke sana. Sampai bakal ditanya, ingat, hati-hati. Bahkan sesuatu yang kecil pun bakal ditanya. Kemana? Saya mampir nganterkan pacarnya ya Rob, katanya gitu. Hati-hati yang punya pacar ini. Ditanya nanti kakinya sampean, nggak bisa ngelak sampean. Nikah lek, jangan sampai pacaran doa ya. Hadis Nabi SAW apa? Kalau yang mampu ya masyarus sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang merasa muda, kalau sampean sudah mampu zahir dan batinnya, ayo cepetan nikah. Jangan sampai ditunda. Ya, karena bahaya. Ya, paham? Kaki mereka nanti bakal tanya, bima kanu ya amal, atas apa-apa yang mereka lakukan selama di dunia nanti. Maka dari itu khususnya kita jaga lisan kita, kita jaga mulut kita. Bahaya mulut kita ini, gampangnya maksiat adalah mulut. Ya, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya dan juga untuk kita semua. Semoga kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita istiqomah dalam menjalankan maulid ini.